Assalamualaikum. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video saya sebelumnya kita telah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi pengukuran. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya, kalian subscribe, like, dan share. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, pernahkah kalian mencari tinggi badan kalian dengan menggunakan alat ukur tinggi badan? Kemudian, pernahkah kalian menimbang berat badan kalian? Kemudian, pernahkah kalian mencari panjang buku dengan menggunakan penggaris? Dan pernahkah kalian menimbang suatu benda? Dari beberapa kegiatan tersebut, itu merupakan contoh dari kegiatan pengukuran. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan pengukuran itu? Nah, pengukuran merupakan proses membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya supaya bisa dipahami. Misal kalian mau mengukur panjang dari laptop kalian dengan menggunakan penggaris. Nah, itu artinya kalian akan membandingkan panjang dari laptop kalian dengan panjang dari penggaris. Di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci, ada sentimeter kan di penggaris. Nah, sekarang misalkan panjang dari laptop kalian itu adalah 20 cm. Nah, tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Ya, benar sekali. Jadi, panjang itu yang dinamakan dengan besaran. Kemudian, sentimeternya adalah satuan. Nah, apa ya yang dimaksud dengan besaran itu? Dan apa yang dimaksud dengan satuan itu? Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian, satuan itu apa? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau sebagai pembanding dalam pengukuran. Sebagai contoh berikut ini, misalkan tinggi badan Mina sama dengan 160 cm. Nah, tinggi ini merupakan besaran, di mana tinggi itu kan sesuatu yang dapat diukur, dan tentunya dapat dinyatakan dalam bentuk angka kan, jadi tinggi itu adalah besaran. Kemudian, di sini sentimeter adalah satuan, di mana sentimeter itu kan merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis besaran. Jadi, besaran itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Dan yang kedua ada besaran turunan. Nah, apa sih besaran pokok dan besaran turunan itu? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran lain. Coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini merupakan contoh dari besaran-besaran pokok.
Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, dan jumlah molekul. Di sini besaran pokok itu sudah ditetapkan satuannya, ya kan? Di sini misalkan contohnya panjang. Kalian kan sudah tahu, panjang itu satuannya kan selalu bisa meter, bisa sentimeter, bisa inci atau yang lainnya. Intinya besaran pokok itu satuannya ini sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ketika kalian ingin mengukur panjang buku, ya tinggal mengukur aja langsung karena satuannya sudah ditentukan. Oke, kita masuk ke besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya, ada luas, ada volume, dan massa jenis. Berikut tabel besaran turunan. Jadi besaran turunan itu ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, daya, momentum, dan lain sebagainya. Di sini kenapa disebut besaran turunan? Ya, dikatakan besaran turunan karena besaran ini itu diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, di sini luas. Luas itu satuannya itu meter per sekon. Dia diturunkan dari besaran pokok berupa panjang dan lebar. Jadi ketika kalian ingin mencari luas sebuah benda, kalian tidak bisa langsung mengukurnya dengan sebuah alat ukur. Jadi kalian harus menghitungnya dengan menggunakan rumus, karena luas itu merupakan besaran turunan. Sehingga harus membutuhkan besaran-besaran pokok yang lainnya, di mana luas itu membutuhkan besaran pokok berupa panjang dan lebar. Rumusnya kan panjang kali lebar, sehingga satuannya meter kuadrat, di mana panjang, besaran panjang, itu kan satuannya meter. Kemudian dikali lebar, lebar ini kan besaran, satuannya juga meter. Meter dikali meter sama dengan meter kuadrat. Lagi, misalkan kalian ingin mencari volume. Nah, volume ini merupakan besaran turunan, karena dia diturunkan dari besaran-besaran pokok. Lebih dari satu atau lebih besaran pokok ya. Di sini kan ada 3 besaran pokok. Jadi volume itu diturunkan dari 3 besaran pokok. Ada besaran pokok panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, besaran panjang itu kan satuannya meter. Lebar satuannya juga meter. Tinggi satuannya juga meter. Nah, meter dikali meter, maka satuannya meter pangkat 3. Oke, dari sini paham? Terkait jenis-jenis besaran, paham kan? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis satuan. Nah, satuan itu sama ya seperti besaran. Satuan itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada satuan tidak baku, yang kedua ada satuan baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang standarnya tidak disepakati secara sistem internasional. Nah, satuan ini itu merupakan satuan yang apabila digunakan oleh setiap orang itu menghasilkan hasil yang sama. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Di sini satuan baku itu contohnya ada meter, ada kilogram, ada detik, ada kelvin, ada ampere, kandela, dan kilomol. Seperti itu. Jadi di sini udah disepakati secara sistem internasional bahwa satuan ini digunakan setiap orang dan menghasilkan hasil yang sama. Itu yang namanya satuan baku. Kemudian apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Ini mohon maaf ya, ini tipe, maksudnya ini satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku itu merupakan satuan yang standarnya tidak berlaku secara sistem internasional. Nah, satuan tidak baku itu apabila digunakan oleh setiap orang tidak menghasilkan hasil yang sama. Misalkan
satuan baku itu misalkan ada jengkal, ada depa, ada langka, ada hasta, ada tombak, dan lain sebagainya. Kenapa ya satuan tidak baku itu, kenapa dinamakan satuan tidak baku? Ya, karena ketika kalian mengukur panjang meja, misalkan mengukur panjang meja menggunakan jengkal, antara satu orang dengan orang yang lainnya hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena panjang tangan setiap orang kan berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan satuan tidak baku, karena apabila digunakan itu tidak menghasilkan hasil yang sama. Nah, contohnya ini, misalkan mengukur panjang tembok menggunakan depa. Nah, pasti tangan setiap orang itu berbeda, ya kan? Ini, tangan laki-laki ini lebih panjang dengan tangan perempuan ini. Jadi, inilah yang dimaksud dengan satuan tidak baku, karena apabila digunakan, setiap orang tidak menghasilkan hasil yang sama, seperti itu. Nah, selesai. Dari sini sudah paham terkait pengukuran? Paham ya? Nah, jika kalian ada pertanyaan, tulis saja ya di kolom komentar. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.